Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Devi Yudiantini dan sekarang saya sudah berada di RRI Singaraja. Sekarang saya akan masuk ke dalam untuk mewawancarai salah satu penyiar RRI Singaraja dan melihat bagaimana sih proses siarannya. Yuk ikuti. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu penyiar di RRI Singaraja. Ibu, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancarai. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Nyoman Wirati, kalau di udara biasa dipanggil Ratih ya. Ratih ya Bu. Kami ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama itu terkait dengan sudah berapa lama Ibu menjadi seorang penyiar di RRI Singaraja? Iya, kalau saya mulai kerja di sini itu tahun 2005 ya. Jadi 2005, kalau sekarang 2022, saya itu pertengahan 2005, jadi sudah jalan 17-an. Sudah 17 tahun Ibu. Apakah memang basic Ibu seorang penyiar sehingga tertarik, atau sebelumnya Ibu bukan seorang penyiar tapi tertarik ke dunia penyiaran? Iya, sebenarnya sih kalau dari ilmu nggak masuk ke ini ya, artinya ke broadcasting, tetapi yang jelas memang di awal saya bukan seorang penyiar, kemudian saya kesini melamar. Yang pertama itu memang saya kerjanya di bank gitu ya. Tetapi memang saya senang dengan sastra, kemudian juga kebetulan di bank, waktu di bank saya memang sering disuruh MC ya untuk acara-acara bank. Biasanya kan ada ketika orang untuk pengundian hadiah atau kegiatan-kegiatan bank. Jadi dari sana awalnya kayaknya saya seneng deh gitu dunia Terinspirasi ini gitu. ya, Bu. Terinspirasi untuk saya mau coba deh gitu. Itu sih awalnya. Apa dari niat Ibu yang terinspirasi dari menjadi MC untuk menjadi seorang penyiar langsung melamar di RRI Singaraja, atau mungkin ada atau melamar sebelumnya di radio lain? Iya, kebetulan saya melamarnya di sini gitu ya, di sini, dan kebetulan diterima. Jadi saya mau mencoba mengasah diri di sini. Memang belajarnya pertama masih otodidak dulu ya, kita dengar-dengar, kemudian dari baca juga beberapa literatur. Kemudian yang pertama itu memang bukan, kalau sekarang saya kan di Pro 1 ya. Kalau yang pertama itu memang dia ada program budaya namanya. Jadi lebih banyak memang mengangkat potensi lokal tentang budaya, bahkan bahasa pengantarnya pun itu pakai bahasa daerah Bali. Dari tentang budaya ya Bu. Terus kan Ibu udah kurang lebih 17 tahun lah menjadi seorang penyiar. Gimana suka duka dalam jadi seorang Pasti penyiar Bu? ada yang perjalanan sekian tahun. Ya, yang jelas kita ngomongin duka dulu, apa suka dulu? Boleh Bu, mau sukanya dulu atau mau dukanya dulu? Suka dulu deh ya, biar kita terinspirasi untuk lebih baik lagi. Ya. Kalau sukanya sih yang jelas kita pasti dari segi penghasilan ada gitu ya, walaupun bertahap. Kalau dari yang pertama itu benar-benar merangkak gitu kan, penghasilannya profit ada, kemudian relasi yang jelas kan kita punya banyak teman akhirnya gitu kan, tidak hanya di lingkungan kantor tetapi juga masyarakat, karena kita hubungannya dengan pendengar, dengan masyarakat. Kemudian juga yang jelas tanpa kita sadari pengetahuan kita juga pasti bertambah gitu. Jadi wawasan kita mau tidak mau kita harus mengikuti masalahnya kan, perkembangan pengetahuan atau apapun yang terjadi dalam masyarakat kita pasti harus ikut. Itu tadi sukanya Bu, sekarang sukanya dukanya. Kalau pikir yang kadang-kadang bikin kita jadi jadi ketawa sendiri gitu ya, ketika satu misalnya kita salah lihat schedule nih, lihat jadwal, kan kita ada jadwal, bisa-bisa numpuk nih 2 orang datang gitu. Jadi mau nggak mau kita sudah prepare segala macam, kita harus balik, atau mungkin sempat kelupaan nih gitu misalnya. Jadi di sana kita benar-benar ini menjadi pengalaman juga, jangan sampai kosong kan studionya. Kemudian selain itu juga ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi pada saat kita on air misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita, ini kan harus kita planning ulang, harus yang spontanitas gitu. Ini juga menjadi tantangan. Terus yang terakhir juga karena kita kerja tim ya, ketika tim kita nggak solid ya itu menjadi tantangan juga ya, dukanya seperti itu. Dan satu hal, kalau kita di Bali ini kan
eh, banyak ada upacara ya, Iya, Bu. ada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu. Ketika hari raya misalnya, Galungan. Nah terus lihat di schedule-nya di rosternya itu kita pas dapat tugas nih gitu. Eh, dan nggak bisa kita tukar karena Harus tetap kebetulan profesional ya, Bu. iya kebetulan semua sama, mereka juga merayakan, ya otomatis mau tidak mau kita harus dahulukan mana nih gitu kan. Kita ini bagian dari konsekuensi kerja, itu saja sih sebenarnya sedihnya, apalagi ketika kita membutuhkan waktu itu adalah benar-benar yang kira-kira misalnya ada kematian atau apa, nah gitu. Walaupun kita sebenarnya masih bisa sih ngambil izin atau apa, tetapi yang itu kan memang tidak bisa dadakan dan kita harus lihat situasi, kira-kira ada yang ganti nggak kayak gitu. Kalau udah ada berarti harus tetap datang. Harus Ya, itu ini, itu menjadi ini jadi tantangan swadharma agama atau negara gitu ya. Oke, Bu. Tadi suka dukanya berarti kan ada pengalaman-pengalaman baru yang Ibu rasakan. Apa aja sih pengalaman baru yang Ibu dapatkan setelah menjadi seorang penyiar yang awalnya bekerja di bank dan sekarang menjadi penyiar? Iya, tentu ada perbedaan ya, tetapi yang jelas satu hal yang bisa kita petik dari manfaat, karena kita lebih banyak, mending positifnya deh kita lihat gitu kan. Eh, Tidak hanya kita bisa siaran on air di studio, ketika kita sudah bisa, mungkin bagi pendengar ini, oh ini bagus loh, cocok kayaknya, nanti coba deh saya minta jadi MC atau apa. Nah ini kan artinya pengetahuan baru juga gitu, tambahan baru. Itu sih sebenarnya. Di samping memang kalau kita kemana-mana itu kayaknya, oh di sini ada temen deh gitu, ini ada pendengar ya gitu. Pendengar menjadi teman buat kita, Bu. Oke, Bu. Itu kan dari pengalamannya. Kalau misalnya ciri khas Ibu kan di Pro 1, ciri khas Ibu jadi penyiar tuh gimana biar kayak pendengarnya tuh udah hafal ini Ibu Ratih kayak gitu. Nah ini kalau terkait dengan ciri khas kita, itu pasti semua orang punya karakter masing-masing ya. Tidak hanya kepribadian yang akan biasanya otomatis mengejawantah biasanya ya dalam ketika kita siaran atau apa, tetapi keunikan suara misalnya itu semua orang punya gitu ya. Tidak ada yang baku, artinya standar harus seperti ini, enggak. Tetapi yang jelas ketika kita siaran itu pasti ada value yang harus kita berikan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa menilai itu. Oh ya, kalau yang ini si ini, misalnya ini penyiarnya ini. Tapi kalau saya selalu memotivasi diri ketika siaran itu dalam sebuah debat itu, kan kita bagi-bagi nih debat. Harus ada hal yang bisa saya kasih kepada pendengar, share kepada pendengar terkait dengan motivasi hidup biasanya. Itu yang lebih cenderung ke sana saya. Jadi sama-sama terinspirasi, kita sendiri, mereka juga gitu. Harapannya seperti itu. Jadi kekhasannya seperti itu. Pasti mereka sudah, oh ya kalau ini ada yang kita petik nih di sini. Berarti Ibu memberikan sebuah motivasi untuk pendengar dan juga untuk diri sendiri ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Ya gini, Bu. Nah, gimana sih tips dan trik Ibu dalam trik khusus Ibu tuh dalam penyiaran? Jadi kayak misalnya suaranya atau apa yang harus dipersiapkan sebelum siaran? Iya, secara umum sih seorang penyiar itu paling tidak memiliki skill dulu ya, keterampilan untuk berkomunikasi. Jadi bohong kalau rasanya penyiar tuh nggak berani ngomong gitu ya. Harus percaya diri. Untuk memupuk percaya diri ini pasti harus kita menambah wawasan, terus memperbaharui diri. Jadi dari pengetahuan itu kan bisa didapat dari banyak hal ya, dari pengalaman sehari-hari, kemudian dari berbagai media juga gitu, banyak baca wawasan, kemudian jangan sampai kita blank gitu loh. Artinya ketika kita mau memulai on air, sebelum mulai on air ini kita harus tahu dulu nih, sekarang kita bawa acara apa ya gitu kan, ada durasi waktunya berapa jam, jadi harus tahu ini, oh ini acaranya ini apa yang harus saya sampaikan kepada masyarakat pada saat acara-acara itu berlangsung seperti itu. Kemudian kita senantiasa belajar untuk memperbaharui pengetahuan kita. Kemudian selain itu juga komunikasi, tentu saja ini harus dilatih terus. Speed, kecepatan ngomong kan beda nih, kadang-kadang kita kalau sekarang di TikTok aja banyak ini tantangan, ayo dong coba baca berita gitu. Speednya kita kira-kira ini kita dapat nggak segitu kan speednya. Kemudian intonasi juga. Selain itu
pelafalan kalimat juga ya, kita harus terus belajar ini, jangan sampai artikulasinya nggak jelas, ini ngomong apa sih kayak gitu ya. Selain itu juga tentu kita harus belajar mengendalikan vokal. Ketika di box itu ada kan orang suaranya yang keras tapi kerannya kayak nyakitin kuping gitu ya. Seberapa sih harus kita ada mixer namanya itu, kalau di studio itu ada mixer, jadi kita udah tahu oh ini gini kita terlalu keras nih volumenya atau apa, jadi itu nggak nyaman untuk telinga pendengar misalnya. Itu yang harus kita pelajari terus, jadi mengendalikan vokal, karena kita juga ini adalah suara yang mereka dengar ya, kita harus berbicara dengan kalimat yang sederhana lah, yang bisa gampang dimengerti gitu ya. Selain itu juga persiapan lain adalah kita belajar mendengar. Selain memperluas wawasan, kita juga pasti punya gaya sendiri ketika siaran, termasuk juga postur tubuh, gestur itu memang mempengaruhi ya. Yang menjadi catatan juga adalah bagaimana kita menjaga emosi. Emosi saat siaran. Emosi, jadi ketika emosi kita nggak bagus itu pasti kedengeran gitu kan, karena beda suara ketika kita misalnya dalam kondisi tegang, tertekan atau apa, suara yang keluar tuh pasti beda. Contoh misalnya ketika kita yang santai, relax, itu ada smile voice ya istilahnya, yang suaranya senyum. Kalau adik misalnya ngomong dalam kondisi senyum, selamat malam pendengar gitu kan, pasti beda dengan selamat malam pendengar, pasti beda kan. Lebih tegang gitu ya, berarti ekspresi tegang juga. Kemudian jangan alergi dengan kritik atau saran. Nah, itu biasanya ada monitoring dan evaluasi ya, jadi kita jangan sungkan-sungkan menerima kritik dan evaluasi. Itu sih sebenarnya yang harus kita terus tanamkan. Di samping itu persiapan lain ya tentu kita harus sering-sering dengar musik juga, karena kita harus suka musik kan. Jadi sangat mustahil kita di radio tapi nggak suka musik gitu. Paling tidak harus tahu perkembangannya seperti apa. Selain itu alangkah bagusnya kalau kita memang punya sense of humor ya, jadi punya rasa humor. Karena apa? Karena ketika ini untuk biar lebih mudah juga kita berinteraksi, termasuk juga untuk di samping emosional itu improvisasi juga. Karena kan kadang-kadang ketika kita membawakan acara yang sudah diplot gitu ya, istilahnya oh seperti ini, nanti ternyata pada saat jalan itu beda. Ada contoh dialog misalnya, ketika dialog kita sudah undang narasumber, kita udah ngomongin itu, udah sampai meleleh nih ngomongin topik A, tahu-tahu yang datang karena itu ada halangan, yang datang beda. Nah ini kan harus kita spontanitas ya, jadi harus bisa improvisasi. Kemudian juga kadang-kadang ada yang di luar kendali kita ya, kita bawa humor tapi humornya nggak garing gitu ya. Nah, apalagi kalau kita didaulat untuk jadi MC misalnya, karena penyiar itu tidak hanya harus piawai di box, tetapi juga di luar itu kan sering juga ada acara-acara yang off air, mendatangkan narasumber, kemudian mengundang audiens juga. Ini harus benar-benar bisa improvisasi, bisa menguasai diri, mengendalikan emosi gitu ya, seperti itu sih. Dan jangan lupa jaga attitude diri ya, baik on air maupun off air gitu. Karena embel-embelnya kita bawa nama lembaga nih biasanya gitu, nama perusahaan gitu ya. Oke Bu, nah sekarang kan kalau pertama Ibu siaran di sini sebagai seorang penyiar, kan Ibu jadi penyiar programmer budaya. Nah kalau sekarang Ibu tetap membawakan programmer budaya atau beda lagi konten yang Ibu bawakan? Iya, karena memang kan pola acaranya beda ya. Kalau dulu, sekarang karena Pro 1 ini memang dia istilah kanal inspirasi, pusat pemberdayaan masyarakat. Yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah siaran tentang pendidikan, hiburan, termasuk juga budaya gitu ya. Itu yang kita berikan. Semuanya ini harus include, karena kita tidak mau fokus untuk masuk acara budaya saja. Tidak, penyiar di kami itu berkesinambungan. Jadi ada rosternya untuk pagi, namanya debat pagi, debat siang, dan debat sore, debat malam. Jadi semua acara itu ya harus kita tahu, itu deskripsi acaranya harus kita tahu. Tuh, jadi tidak monoton dia. Misalnya acara budaya saja yang diasuh, kecuali kita memang ada program namanya RRI Net ya.
itu yang bisa kita tonton langsung. Jadi di sana ada obrolan budaya. Memang kebetulan saya masuk dalam tim itu. Kemudian ada yang kalau live musik misalnya ada teman yang bawakan, itu memang khusus dan itu memang tidak setiap hari gitu. Kalau yang berkesinambungan ya setiap harinya memang harus kita kuasai per debat itu, semuanya harus tahu acara-acaranya. Berarti tidak hanya satu konten yang bawakan, Iya. kayak sekarang saya membawakan berita, Iya. besoknya beda lagi. Iya, enggak ada pokoknya harus kita kuasai semuanya gitu istilahnya. Kalau penyiar gitu harus banyak tahu walaupun tidak terlalu detail gitu. Setidaknya tahu ya Bu. Heeh. Oke Bu, kalau kayak gini gimana sih harapan Ibu ke depannya di menjadi seorang penyiar? Harapan untuk pendengar Ibu dan juga pastinya ya harapan Ibu untuk ke depannya. Iya, tentu saja kita berharap satu bahwa kita semakin cerdas semuanya gitu ya, termasuk menjadi tantangan juga bagi diri sendiri bahwa ada clue di sini, tidak boleh kita menyebar hoax gitu misalnya. Kemudian dalam dialog atau apapun kita tidak boleh membuat konflik malah gitu, karena tujuannya kita adalah menjembatani antara kepentingan masyarakat dan juga pemerintah. Ini role-nya. Terus kita kerja dalam tim gitu ya. Kita berharap ke depannya semakin menyadari bahwa kita kerja tim, tidak ada yang hebat sendiri, tidak ada yang berdiri sendiri hebat. Contoh, kalau seumpama ada penyiar yang pintar, suaranya bagus gitu, dia pintar membawakan luas segala macam, tapi kalau tekniknya nggak kerja, mati radionya kan, pemancarnya jatuh. Atau misalnya dia udah hebat tapi di pola acara itu sudah ada berita, nah beritanya nggak ada. Teman-teman reporter misalnya nggak bikin berita, ya sama aja bohong gitu. Jadi kita bangun tim yang solid, kemudian kedepannya juga ya tetap harus untuk lebih banyak refleksi ke diri sendiri ya. Jadi tetap harus belajar dan belajar, jangan sungkan untuk bertanya gitu ya, siapapun, apalagi kalau di sini kan tetap ada pelatihan gitu ya, termasuk tidak hanya monoton untuk kita siaran di box, kita juga dituntut untuk bisa bikin naskah segala macam gitu. Ya Ibu, jadi itu harapan Ibu untuk kedepannya. Dan itu sekaligus menjadi kata kunci sih sesungguhnya ya bagi seorang penyiar, dan juga harapan kepada masyarakat lebih cerdas, lebih bernas menyikapi gitu, termasuk sama-sama gitu, karena kita punya apa ya istilahnya, keinginan untuk sama-sama mencerdaskan bangsa, kemudian membentuk karakter bangsa melalui lagu misalnya. Lagu itu kan kalau yang ada aneh-aneh, kita pendengarnya tidak hanya orang tua kan, orang dewasa, remaja, tapi juga ada anak-anak gitu. Dari pemilihan lagu kita punya musik director yang dia milih lagu, kemudian pendengar ketika dikasih misalnya kesempatan untuk milih lagu, ya ayo jangan pilih yang aneh-aneh gitu, sama-sama biar saling mengedukasi. Ada filter, kalau misalnya yang lolos di pasaran gitu ya kita sendiri yang memfilter gitu. Lagu yang termasuk lagu-lagu di daerah kita sendiri juga kan ada yang kadang-kadang radanya udah konotasinya nggak bagus gitu ya, istilahnya di awal udah kita dengar aduh ini nggak bagus, ya udah jangan di request gitu. Tapi lagunya udah disiapkan untuk didengar Ya, pilihannya. kebetulan kita punya MD itu yang sudah menyiapkan, jadi sesuai dengan segmentasinya, apakah pagi, siang, sore, malam, itu ada role-nya juga. Oke Bu, itu tadi wawancara kita ya Bu. Sebelumnya boleh untuk melihat persiapan Ibu siaran? Iya, oke, silakan. Baik pemirsa, itu tadi hasil liputan saya dan wawancara saya dengan salah satu penyiar RRI Singaraja. Semoga hasil wawancara tadi bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat sore.